Oke, kembali lagi di channel Meralat Mental. Kali ini gue mau berbagi cerita tentang bagaimana cara membangun komunikasi yang baik dengan orang baru. Oke, karena di video gue yang sebelumnya, gue sudah sempat singgung tentang bagaimana cara gue memulai komunikasi ketika berada di dalam kereta. Kali ini gue akan cerita secara spesifik ya tentang pengalaman gue tersebut. Karena ternyata setelah gue mempraktekannya ya, pada dasarnya jika kita memulai obrolan dengan seseorang ya, terutama yang lebih tua, ada kecenderungan bisa kita tentukan topik apa yang tepat untuk memulai pembicaraan dengan mereka. Dan ini sangat membantu sekali gitu, apalagi jika kita sedang berusaha mencari informasi yang kita inginkan. Dan nanti di akhir video akan gue beritahu beberapa kategori ya atau beberapa cara untuk menentukan topik yang tepat ketika kalian bertemu dengan seseorang yang lebih tua gitu ya, atau bertemu dengan siapapun di lingkungan yang baru. Oke, untuk mengawali, kali ini gue akan cerita sedikit tentang bagaimana pengalaman gue mengobrol dengan bapak-bapak di kereta ketika perjalanan gue pulang dari Bandung. Waktu itu gue mewakili tim futsal gue, turnamen di luar kota, tepatnya di Bandung. Dan karena kebetulan bis yang seharusnya menjemput tim kami berhalangan hadir, maka kami pulang menggunakan kereta. Dan kebetulan karena tiket yang kami pesan itu mendekati hari H ya, atau mendekati kepulangan kami, maka kami tidak bisa memilih tempat untuk satu rombongan. Jadi untuk tempat duduknya mendapatkan yang acak gitu. Kebetulan gue duduk di depan bapak-bapak dan jauh sekali dengan teman-teman gue. Karena gue merasa ini akan menjadi perjalanan yang cukup jauh dan membosankan. Dan gue pun juga bosan jika harus main HP terus. Akhirnya gue mencoba membuka obrolan dengan beliau. Awalnya gue nggak kenal beliau ini siapa, latar belakangnya sebagai apa. Bahkan jujur sampai akhir obrolan kami pun kami tidak berkenalan. Dan itu menurut gue, dan itu gue sesalkan ya. Karena saking asiknya kami ngobrol, sampai beliau turun di stasiun berikutnya pun kami tidak berkenalan. Oke, singkat cerita, gue duduk di hadapan bapak-bapak. Dari perawakannya gue bisa melihat bahwa beliau ini seorang pensiunan ya, entah pensiunan angkatan, kepolisian atau yang lainnya. Tapi dari postur beliau terlihat sekali jika beliau ini seorang pensiunan ya. Tapi bukan itu yang membuat kami berhasil mengobrol dengan asik gitu ya. Justru karena pakaian yang beliau gunakan. Nah, untuk mengawali obrolan, gue membuka topik dengan baju yang beliau kenakan. Waktu itu gue ingat sekali beliau menggunakan pakaian bertuliskan Rinjani. Dan karena beliau juga menggunakan rompi, asumsi gue dulu beliau adalah seorang entah aktivis lingkungan hidup atau ya tim Basarnas lah, pensiunan dari sana juga. Tapi ketika gue menanyakan apakah beliau ini adalah aktivis lingkungan hidup atau dari Basarnas, ternyata justru itu membuka obrolan kami berdua. Dan beliau pun menjelaskan jika beliau bukan dari tim Basarnas, tapi dia adalah pensiunan dari KAI. Dan beliau adalah salah satu pencetus, gue lupa waktu itu entah kereta api listrik atau apalah gue lupa namanya. Yang jelas itu termasuk hal baru di KAI. Dan pakaian yang beliau kenakan yang bertuliskan Rinjani adalah karena beliau senang sekali mendaki gunung. Dan salah satu gunung yang membuat beliau paling berkesan adalah di Gunung Rinjani. Nah, dari sana kami mulai ngobrol asik. Dan beliau pun juga menjelaskan jika tujuannya kali ini adalah untuk solo hiking. Gue lupa dengan pasti gunung mana yang akan beliau daki, tapi yang jelas beliau sendiri. Beliau pun juga dengan sangat asik menceritakan bagaimana pengalamannya mendaki gunung sendirian. Bertemu dengan orang-orang baru di sana, pemuda-pemuda yang katanya penuh ambisius dan mengabadikan momen foto bersama mereka. Beliau pun menunjukkan foto-foto ketika sedang mendaki berbagai macam gunung beliau ceritakan ya. Singkat cerita kami terus asik ngobrol
sampai-sampai jika di kereta ada petugas yang keliling membawa kopi, beliau sampai membelikan gue kopi supaya kami bisa tetap asik ngobrol. Dan sebagai informasi, di gerbong itu atau di tempat duduk kami itu sebenarnya berisi 4 orang, tapi yang dibelikan kopi cuma gue. Dan kami berdua pun terus ngobrol sampai beliau sampai ke tujuan. Kurang lebih 1 jam lebih lah kami ngobrol, dan beliau seolah egonya terpenuhi dengan pertanyaan sederhana gue, dan kami pun menjadi sangat dekat. Sebenarnya banyak sekali ilmu yang gue dapat dari beliau ya, dan mungkin di video kali ini belum bisa gue ceritakan karena banyak sekali. Tapi singkat cerita, beliau pamit karena memang harus segera turun, dan kami berpamitan tanpa berkenalan. Nah, oke. Masuk ke poin utamanya. Dari pengalaman gue bertemu dengan bapak-bapak di kereta ini, ada satu hal yang menjadi sorotan gue ya ketika gue membuka obrolan, yaitu pakaian. Nah, berdasarkan hal tersebut, gue memperoleh beberapa poin untuk memudahkan kita memulai obrolan jika bertemu dengan orang baru. Oke, gue sebutkan yang pertama, berdasarkan pengalaman gue, pakaian. Yang pertama pakaian, karena ternyata disadari atau tidak, pakaian yang kita kenakan atau style pakaian lawan bicara kita itu menentukan pengalaman yang bersangkutan atau minat yang bersangkutan dengan sesuatu hal. Misal ketika gue mengamati beliau atau bapak yang gue ceritakan tadi, hal yang mencolok dari beliau adalah pakaian yang dikenakan. Ya, dengan spontan gue menanyakan apakah beliau ini seorang tim Basarnas atau bukan. Dan ternyata beliau adalah seorang yang hobi mendaki, dan Rinjani adalah salah satu gunung yang beliau senangi atau berkesan lah, dan menggunakan pakaian yang bergambar logo Gunung Rinjani. Nah, itu menjadi salah satu poin yang bisa kita gunakan ketika kita ingin membuka topik obrolan. Karena bisa jadi memang apa yang beliau kenakan itu adalah yang menjadi kesan bagi mereka. Kedua, mungkin ini sedikit berbau fisik ya. Terlihat dari fisik mereka. Jika kalian mengamati, ada beberapa perbedaan seseorang yang bekerja di satu bidang dengan bidang yang lain. Nah, jika kalian dapat dengan teliti mengamati postur tubuh seseorang, maka ini bisa dijadikan satu topik obrolan yang menyinggung profesi yang bersangkutan. Setidaknya mendekati jika itu memang benar. Misal ketika gue menganggap bapak-bapak yang di hadapan gue tadi seorang pensiunan atau tim Basarnas, karena memang gue lihat penampilannya mendekati seperti itu. Ditambah lagi dengan perawakan yang sedikit kekar ya. Jadi gue berasumsi beliau ini adalah orang yang suka olahraga. Jadi untuk postur tubuh ini sebenarnya bisa dijadikan pertimbangan ketika kita ingin membuka obrolan dengan suatu topik gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sorot mata. Nah, ini menurut gue memerlukan pengalaman dan jam terbang yang ekstra ya, karena disadari atau tidak, sorot mata ini bisa membuat kita memulai berkomunikasi dengan satu topik tertentu. Misal sorot mata yang sayu, yang hangat, yang tajam gitu. Bisa menunjukkan profesi lawan bicara kita. Misal jika dia seorang tentara atau angkatan militer, kepolisian, pasti mereka mempunyai sorot mata yang tajam. Atau jika memang lawan bicara kita pekerja kantoran atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak menguras energi dan memberikan kenyamanan, biasanya mempunyai sorot mata yang lebih sayu dan tenang. Dan yang terakhir, dan menurut gue ini yang paling mudah ya digunakan atau dipraktekkan oleh semua orang ketika ingin membuka obrolan, adalah menanyakan tujuan. Nah, ini konteksnya jika di kereta ya, jika di situasi yang lain mungkin bisa ditanyakan dengan pertanyaan yang mendekati serupa. Atau juga bisa menanyakan asalnya dari mana. Nah, ini menjadi salah satu pintu untuk membuka topik obrolan yang lain. Misalnya ketika kita menanyakan tujuannya kemana atau asalnya dari mana, itu bisa membuka topik yang lain berupa hal-hal yang spesifik atau khas dari daerah tersebut. Misal ketika lawan bicara kita menjelaskan bahwa dia berasal dari daerah Jogja. Nah,
kita bisa menanyakan bahwa, beberapa waktu ke depan saya akan ke Jogja, Pak. Ada rekomendasi, Pak, untuk tempat-tempat yang bisa, kami kunjungi atau saya kunjungi besok ketika ke Jogja? Atau ada makanan khas Jogja di daerah mana, Pak, yang menurut Bapak enak? Biar ketika nanti saya ke sana, saya bisa langsung menuju ke tempat tersebut, Pak. Nah, biasanya ketika orang-orang ditanyakan hal tersebut, maka mereka akan menjawab dengan antusias. Tapi balik lagi, ini tergantung situasi dan lawan bicara kita. Oke, setidaknya, ada poin-poin itulah yang menurut gue bisa dijadikan cara untuk membuka topik, membuka obrolan ya. Tergantung situasinya, tergantung pembawaan lawan bicara kita juga. Tapi basicnya dari poin yang gue ceritakan tadi, jika digabungkan menjadi satu, maka bisa menjalin komunikasi yang sangat panjang dan asik. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Jika kalian senang dengan video ini atau ada masukan dengan materi di video ini atau cara gue menyampaikan, silakan kalian tulis di kolom komentar agar menjadi perbaikan untuk diri gue sendiri. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika perlu dibagikan agar orang lain juga mendapatkan dampak baiknya.